Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimil sultanik. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Khutbah selalu berwasiat, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada hari ini, di hari Jum'ah, masih di tahun baru Hijriyah Muharram dan 2023 Masehi, baru saja kita merasakan atau terlibat langsung dalam semarak perayaan pergantian tahun dengan beragam bentuknya. Dari gambaran perayaan tersebut, kita dapat menangkap kesan bahwa datangnya tahun baru menimbulkan rasa gembira pada sebagian orang. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita gembira? Maka alangkah baiknya apabila rasa gembira tersebut didasari oleh spirit makna yang terkandung pada setiap tahun baru. Lalu apa hakikat perubahan tahun bagi kita? Dengan bergantinya tahun, artinya usia kita bertambah 1 tahun. Namun secara filosofis, hakikatnya jatah umur kita berkurang. Bercermin dari kehidupan yang baru saja kita lalui di tahun 2022 Masehi atau 1444 Hijriah, kita dapat mengevaluasi hal-hal yang negatif maupun yang positif. Dari sisi negatif, kita masih banyak melakukan kesalahan, maka pada tahun ini kita harus mengubah sikap dan perilaku kita untuk berbuat banyak kebaikan. Sebaliknya, dari sisi positif, jika pada tahun sebelumnya ada keberhasilan yang mampu kita raih, maka perlu dicatat dan dipelajari mengapa kita bisa berprestasi sebagai bekal untuk mencapai keberhasilan di tahun yang baru ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wattaba'ash sayyi'atal hasanah tamhuha bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada,
ikutilah perbuatan jahat dengan kebaikan, maka kebaikanmu itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Sebanyak dan sebesar apapun dosa dan maksiat yang telah kita perbuat, asalkan kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan diikuti penyesalan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima tobat kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Allah akan menerima tobat seseorang selagi belum meninggal dunia, walaupun tobat dan penyesalannya dilakukan pada saat menjelang kematiannya. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, saya bersama Rasulullah SAW menengok salah seorang sahabat Ansor. Saat itu ia sedang sakaratul maut. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bertobatlah kepada Allah. Akan tetapi lisan sahabat Ansor ini sudah keluh, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Namun kedua matanya diarahkan ke langit. Lalu Rasulullah SAW tersenyum. Pada saat itu Umar bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat Tuhan tersenyum? Rasulullah SAW menjawab bahwasannya orang sakit ini tidak bisa bertobat dengan lisannya. Ia hanya bisa mengarahkan pandangannya ke langit, di mana hatinya penuh dengan penyesalan. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai malaikatku, sesungguhnya hambaku ini tidak bisa bertobat dengan lisannya. Ia hanya bisa bertobat dengan menyesal dalam hatinya. Maka tidaklah aku sia-siakan tobat dan penyesalannya. Saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuninya. Allah juga telah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertobat seperti disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila berbuat keji atau menganiaya diri, maka mereka segera ingat kepada Allah, lalu mereka segera beristighfar kepadanya atas dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang mengampuni kalau bukan Allah. Lalu mereka tidak melanjutkan perbuatan keji mereka karena mereka tahu pasti akibatnya. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, dalam memasuki tahun baru, Rasulullah SAW memiliki pesan untuk menyambut hari esok. Barang siapa yang keadaan hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka ia terlaknat atau merugi. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka termasuk mereka orang-orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Khairun nas man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ingatlah wahai kaum muslimin, kita ini pada dasarnya dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, saling mengingatkan dalam kebaikan dan bersabar. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena dapat memasuki tahun baru ini dalam keadaan sehat. Wa idza ta'addana rabbakum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya
Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Marilah kita bertekad untuk merubah sikap dan perilaku dan membiasakan menyia-nyiakan waktu menjadi menghargai waktu. Sholat 5 waktu sering terlambat menjadi tepat waktu. Dari tidak berjamaah menjadi jamaah. Dari pemalas menjadi rajin. Dari pembohong menjadi jujur. Dari pendengki menjadi penyayang. Dari pemarah menjadi penyabar. Dari bakhil, pelit menjadi dermawan. Dari berbicara yang suka menyindir menjadi berbicara yang lembut. Dari suka mengunjing menjadi suka memuji. Kalau ini semua bisa kita lakukan, maka semua termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, demikian isi khutbah singkat ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.